Pandemi COVID-19 telah mempercepat tren digitalisasi di berbagai negara. Teknologi digital bantu menekan penularan virus sambil tetap bantu aktivitas tetap berjalan. Saat normal baru dimulai, aktivitas perlu berjalan dengan tetap menjaga jarak fisik antar sesama. Ternyata, pandemi menjadi stimulus masyarakat untuk menggunakan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Teknologi apa saja di masa pandemi yang sedang tren? Yang pertama ada belanja online, pesan antar makanan dan kebutuhan pokok. Banyak di antara kita yang sibuk mengecek HP hingga berjam-jam hanya untuk mengecek marketplace favoritnya, hingga sampai 70% di Indonesia selama pandemi. Yang kedua yaitu ada sistem pembayaran digital. Pembayaran digital memungkinkan seseorang untuk melakukan pembayaran, layanan, atau melakukan tagihan agar lebih cepat dan tanpa adanya kontak fisik. Selama pandemi seperti ini, Indonesia meningkat hingga 64,48%. Yang ketiga yaitu teknologi penunjang kerja remote. WFH atau biasa disebut dengan work from home memungkinkan kita untuk bekerja di dalam rumah. Dengan WFH, kita bisa memanfaatkan teknologi zaman sekarang seperti ruang rapat virtual, penyimpanan berbasis cloud, dan memungkinkan seseorang untuk berjumpa di latar belakang virtual. Tips mengatasi kejenuhan belajar di saat pandemi. Yang pertama yaitu atur jadwal belajar. Buatlah jadwal belajar layaknya sekolah biasa, karena pembelajaran daring bukan berarti libur ya teman-teman. Yang kedua adalah gunakan aplikasi belajar. Selain menggunakan aplikasi belajar dari guru, kita juga bisa menambah wawasan melalui internet atau e-book. Yang ketiga adalah menikmati hiburan. Dengan menikmati hiburan, kita bisa dengan menonton TV atau bermain game. Tapi ingat ya, jangan sampai berlebihan. Yang keempat yaitu tetap berhubungan dengan teman. Walaupun kalian tidak bisa bertemu, kalian masih bisa mengobrol melalui online loh. Yang terakhir yaitu melakukan kegiatan di rumah atau melakukan kegiatan yang menyenangkan seperti membaca buku, menulis, atau berolahraga di rumah. Tips memanajemen waktu di saat pandemi. Kita memiliki 168 jam per minggu, tetapi kita tetap merasa kurang kan teman-teman? Karena apa? Karena kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sehingga kita merasa kurang. Waktu adalah sesuatu hal yang terpenting dalam kita beraktivitas. Tips-tipsnya adalah yang pertama, membuat to-do list. Kalian bisa membuat kerangka aktivitas agar kalian dapat memperkirakan aktivitas yang kalian lakukan. Yang kedua yaitu memilih prioritas yang akan dikerjakan. Dengan cara kalian membuat prioritas dulu, deadline yang paling dekat, dan dimasukkan ke daftar list yang paling atas. Yang ketiga yaitu tidak menunda pekerjaan. Kebanyakan kita menunda pekerjaan dengan menyepelekannya hingga akhirnya menumpuk dan akhirnya menghambat pekerjaan yang lain. Yang terakhir yaitu sediakan waktu untuk berlibur. Dengan kondisi pandemi seperti ini, kalian boleh berlibur tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan ya teman-teman. Tips layanan BK. Layanan BK yang biasa ditatap muka kini sudah beralih ke dalam layanan daring. Fenomena ini menjadi tantangan baru baik bagi guru, siswa maupun orang tua. Dari segi guru, dituntut untuk bagaimana menerapkan strategi pembelajaran dengan mengoptimalkan aplikasi belajar online. Sedangkan dari segi siswa, dituntut untuk bagaimana agar bisa beradaptasi dengan pembelajaran sistem daring. Sedangkan dari segi orang tua adalah bagaimana agar orang tua sanggup memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pembelajaran daring di rumah dan menciptakan iklim di rumah yang mendukung belajar anak. Demikian sedikit informasi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya.